Oke, pemirsa Lau TV, pagi ini dan ini jam 11 kita bersama Mbak Tata, Lurah Desa Nguranggareng ya, Kepala Desa Nguranggareng, yang beberapa bulan lalu baru di belakang kita itu ada kandang kambing dan ini ada sapi. Mungkin Mbak Tata nanti bisa menjelaskan apa sih program-program yang ditelurkan pemerintah Desa Lurah Nguranggareng ya. Semoga nanti masyarakat Magetan bisa mengetahui apa saja program yang Mbak Lurah berikan pada masyarakat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya Kepala Desa Nguranggareng. Saya mencoba mungkin bisa bagi ilmu atau ngajak teman-teman yang lain berkaitan dengan apa itu mengaplikasikan dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan. Jadi saya mencoba mulai tahun 2023 kemarin saya mencoba untuk peternakan domba. Alhamdulillah sekarang dombanya juga berkembang. Awal 42, mungkin sekarang sudah ada 70 sekian, cuma belum kita keluarkan. Dari domba saya mencoba melihat sekarang ini kaitan dengan ketahanan pangan memang sangat kita itu harus bisa dikatakan kritis ya. Termasuk pertanian, termasuk peternakan. Utamanya kami kalau pertanian sudah berjalan, kalau peternakan ini berkaitan dengan sapi. Kemarin kena penyakit PMK. Jadi sekarang ini kaitan dengan sapi itu hampir kayak punah. Jadi kalau melihat masyarakat dulu hampir tiap rumah itu mungkin punya ternak sapi. Nah, sekarang bisa dihitung tinggal berapa yang punya sapi. Mungkin satu desa hanya 20 ekor. Nah, ini saya mencoba memberi contoh untuk masyarakat tetap semangat, jangan takut dengan penyakit. Penyakit tetap kita atasi, bagaimana untuk cara mengatasinya. Sedikit banyak kami sudah mencoba, alhamdulillah penyakit mulut dan kuku sudah bisa kita atasi. Jadi kami tahun 2024 ini mengembangkan kaitan dengan sapi. Nah, ini ketahanan pangan saya, program desa saya gunakan untuk membuat kandang sapi ini. Terus sama sapinya ini mampunya cuma 6 ekor. Sebenarnya ini dari investor siap memasukkan juga ikut mau andil kaitan dengan sapi, apalagi ini persiapan mau Idul Kurban. Jadi siap untuk menampung persiapan Idul Kurban. Cuma kemampuan kandang kami ini hanya 6. Nah, ini rencana ke depan. Memang program saya itu TKD ini, anak gas desa ini yang tepi. Karena untuk pertanian itu kalau biasanya yang tepi itu kurang produktif. Kita manfaatkan kandang jadi keliling, nanti ke depannya kita buat U, tengahnya itu tetap kaitan dengan pertanian, termasuk bank pakannya. Sekali lagi perlu dipersiapkan, mungkin teman-teman kalau mau minat ternak, utamanya kita harus mempersiapkan bank pakan. Nah, ini bank pakan ini yang harus benar-benar kita siapkan. Jangan sampai kita ternak kaitan dengan pakan kita kebingungan. Alhamdulillah ini ada
tiga kotak itu kurang lebih 5.200 meter persegi kita tanami suket rumput pakcong ini. Alhamdulillah bisa muter, bisa untuk pakan sapi maupun domba. Jadi kami kaitan dengan pakan kami tidak kesulitan. Di samping limbah masyarakat itu jerami bisa dikatakan limbah kita manfaatkan, tapi ya harus ada pakan yang proteinnya tinggi ya termasuk rumput pakcong ini. Itu jadi sekali lagi monggo teman-teman, mungkin teman kepala desa Magetan kaitan dengan kondisi sekarang ini kita bisa dikatakan krisis pangan, termasuk pertanian gabah atau jagung atau ternak. Ini kita kalau tidak bergerak ini nanti akan punah. Jadi kami mengajak kalau bisa teman-teman kepala desa Semagetan bisa memanfaatkan dengan program ketahanan pangan ini yang minimal 20% itu benar-benar kita terapkan untuk dimanfaatkan kaitan dengan peternakan, entah itu domba, kambing, atau sapi, atau ayam. Monggo, yang jelas peluang ini kita manfaatkan. Apakah ada kendala selama ini untuk berbuat seperti ini? Kalau kendala sementara ini kami tidak ada kendala. Ya, apa itu? Karena apa? Termasuk sapi ini ibaratnya hulu sampai hilir saya paham sekali. Jadi bagaimana mencari sapinya, bagaimana pasarnya, ibaratnya saya sangat paham sekali. Jadi insya Allah untuk sapi kami tidak ada masalah. Terus domba yang kemarin itu sudah beranak pinak berarti Pak? Ya, kalau domba sudah berkembang, cuman sementara ini belum kita keluarkan karena kami memaksimalkan dulu populasinya. Ya, populasinya. Sebenarnya masyarakat sudah ada yang pesan untuk bibit, jadi kami belum mengeluarkan, masih apa itu mempertahankan lah. Jadi ke depan ya nantinya tetap kita mungkin kita tularkan ke masyarakat. Pengelolaan selama ini berapa karyawan untuk mengelola beberapa sapi dan domba itu? Ini karyawan kami ini ada 2. Jadi 2 itu tidak hanya sapi, yang mana yang harus apa itu kerjakan. Yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Jadi kalau pekerjaan saya kira enggak berat lah. Kalau sapi itu ibaratnya sapi 20, orang satu itu mampu, tidak berat. Jadi sistem pakannya apa ini? Hijauan? Campur. Jadi kami mencoba menekan bagaimana kos biaya pakan itu serendah mungkin. Ya termasuk jerami ini kan ibaratnya limbah lah. Kita hanya butuh tenaga jerami. Kalau pakan rumput pakcong ini ya kita harus sewa. Tetap ini aturannya sewa, ndak kita serahkan gitu saja. Tetap sewa lahan. Umumnya lahan itu sewa berapa per tahun, jadi kita hitung lah. Jadi kami selalu menekankan silahkan cari pakan yang kosnya serendah mungkin, proteinnya yang tinggi. Banyak, sebenarnya banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Banyak. Alhamdulillah perkembangannya juga bagus. Perkembangannya buktinya sapinya posisi tenang. Kalau dia lapar pasti berdiri. Ya ini kan tidur-tiduran berarti dia sudah nyaman, tenang. Tuh. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa ke lokasi domba ya Pak, melihat. Monggo bisa. Ya sekalian
Nanti kalau di sana mungkin kami bisa tidak hanya apa ya, kita ternak, tapi juga memperhatikan kaitan dengan edukasi dengan kami kaitan domba ini, ada dombanya anak yatim. Oh, ada lokasi domba. Ada. Jadi ini miliknya anak yatim. Jadi nanti kalau mereka sudah mampu atau sudah lulus sekolah, kita ajari bagaimana cara ternak, nanti dibawa pulang. Sementara kita tampung di sini. Pemirsa, kita dengan Mbah Tata harus ke tempat domba. Di situ dari domba kita lanjut lagi ke lokasi-lokasi yang luar biasa di wilayah Kecamatan Toronadi ini. Ya, ini dombanya. Ini dombanya tenang. Tenang ini berarti nyaman dan kenyang. Ini kalau nggak nyaman pasti ibaratnya teriak-teriak. Kalau ada orang baru, apalagi masuk kandang, ada orang baru masuk ke sini, pasti domba itu kalau nggak nyaman atau lapar, dia pasti teriak-teriak. Ini nyaman pada tiduran, perutnya kenyang, ini perkembangannya luar biasa. Jadi kami kaitan domba ini, kami dulu mulai tahun 2023 Juni. Jadi kita gunakan anggaran dari dana desa, itu ketahanan pangan, kita pakai untuk membuat kandang ini sama ternak domba. Untuk jenisnya ini jenis Texel. Yang saya mencoba Texel, alhamdulillah awal kita ternak ini ada 40 betina, 2 pejantan. Sekarang sudah berkembang ada 70-an ekor sekarang. Sementara belum kita jual karena kita pengen mengembangkan terus. Sebenarnya sudah ada yang pesan-pesan, tapi kami belum menjual untuk domba ini. Masih kita kembangkan. Dan di sini juga ada, mungkin bisa geser ke sini, Mas. Jadi ini ada program santunan untuk anak yatim piatu. Jadi ini sebenarnya kita kelompokkan, punyanya anak yatim itu kita kelompokkan. Cuma karena ini dikawinkan, kita kumpulkan jadi satu. Jadi kami secara ibaratnya bisnis itu tidak hanya memiliki bisnis, tapi memperhatikan untuk kaitan dengan anak yatim. Jadi nasib anak yatim ke depan minimal dia sudah punya bekal kaitan dengan ternak. Jadi kedepannya juga kita ajari bagaimana untuk beternak. Gitu. Terus anak-anaknya sebelah sini ini sudah ini termasuk anak-anaknya ini. Nah, ini anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu juga kelihatan kepu-kepu, apa bahasanya kepu-kepu itu. Jadi ini juga anak-anaknya, ini juga sudah segini. Dan ini pakan kita hanya ngandalkan rumput pakcong ini kita giling sama tambahan pakan lainnya. Alhamdulillah dombanya juga suka. Jadi kita tidak bingung cari pakan atau rambanan yang model di gantung. Dan di sana juga ada pakan di Nigo Vera di samping rumput. Jadi
ada beberapa pakan yang kita siapkan. Sekali lagi teman-teman apabila pengen beternak, utamakan siapkan bank pakan. Bank pakan itu nomor 1. Kalau sudah punya bank pakan, baru silahkan memulai. Jangan sampai memulai bank pakannya juga baru start, itu jangan. Siapkan dulu startnya bank pakan dulu. Habis itu baru mulai bikin kandang, bikin memasukkan ternak habis itu. Jadi tahapannya seperti itu. Izin Mbah, untuk santunan anak yatim tadi gimana Mbah? Dalam arti anak-anak ikut memelihara itu atau gimana Mbah? Anak-anak itu untuk santunan anak yatim itu selama anak itu masih sekolah, dia hanya kesini itu mungkin hanya melihat-lihat. Untuk apa itu perawatan dan itu BUMDes yang ngurusi. Tapi nanti misalkan lulus, ibaratnya lulus SMP, sebelum lulus kita bekali cara untuk ternak. Jadi nanti kalau lulus SMP ternak kita berikan. Nah, ternak yang miliknya anak yatim di sini ya kita kembangkan. Nanti itu jadi berapa, itu ya kita potong biayanya untuk operasional. Selebihnya kita berikan semuanya, dibawa pulang. Ini ada 12 ekor. Yang khusus anak yatim? Iya, khusus anak yatim. Itu tadi modalnya dari mana itu awalnya? Kalau untuk anak yatim itu dari pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi ada santunan pihak ketiga. Kalau dulu-dulu kan diberikan uang. Kalau uang itu kayaknya enggak mendidik. Berikan uang habis. Kalau ini saya mencoba untuk mendidik anak yatim itu bisa mandiri lah. Di kedepannya bisa mandiri dengan ternak domba ini. Itu saya kira. Untuk lainnya monggo mungkin bisa sharing-sharing. Kalau ada teman yang pengen ternak domba atau sapi bisa sharing. Saya sendiri juga terus belajar untuk mengembangkan ini. Saya tidak berhenti sampai di sini saja. Kami terus berusaha untuk mengembangkan, termasuk ternaknya maupun pasarnya. Berarti teman-teman pengelola BUMDes ini welcome ya, misalnya ada yang pengen silakan. Ada beberapa teman juga sudah merapat ke sini juga belajar, melihat-lihat, ya akhirnya kita jelaskan. Oke. Nah, welcome. Tepatnya di mana Mbak? Di belakang Balai Desa Ngurah-Ngareng, Kecamatan Ngontoranadi tempatnya. Jadi jauh dari hunian masyarakat. Udaranya juga segar, sangat memungkinkan, dan bau tidak menyengat. Kami berusaha untuk menghilangkan bau, jadi tidak menyengat. Jenengan bisa merasakan sendiri, tidak seperti ternak-ternak yang umumnya. Jadi bisa kita meskipun di hunian padat pun tidak mengganggu lingkungan. Saya kira itu. Berarti sudah ada teknologinya. Ya, kita kembangkan terus. Itu ya.